Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi pada mata kuliah Dasar Teknologi Hasil Ternak. Telah masuki minggu ke-15, di mana minggu ini merupakan minggu pertemuan terakhir kita perkuliahan. Dan minggu depan insya Allah kita akan memasuki final test atau ujian akhir semester. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk kembali mengulang perkuliahan atau materi perkuliahan yang diberikan oleh Pak Irfan dari materi setelah ujian tengah semester sampai materi yang terakhir yang saya bawakan ini. Insya Allah materi-materi tersebut akan menjadi bahan untuk ujian akhir semester atau final test nantinya. Oke, pada perkuliahan kali ini, minggu ke-15, insya Allah kita akan membahas tentang produk-produk hasil ikutan ternak. Nah, ini bagian dari dasar teknologi hasil ternak. Oke, seperti biasa sebelumnya saya jelaskan dulu apa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, setelah mengikuti perkuliahan, kalian sebagai mahasiswa ini sudah mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai produk-produk ikutan ternak. Nah, dan produk-produk ikutan ternak ini ada klasifikasinya, diklasifikasikan menjadi dua kelas, ada yang edible dan ada yang non-edible atau inedible. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas. Oke, sebelumnya seperti biasa kita bahas dulu definisinya. Apa sih hasil ikutan ternak itu? Hasil ikutan ternak atau disebut juga dengan byproduct. Jadi kalau ada istilah byproduct itu adalah hasil ikutan ternak ya. Jadi hasil ikutan ternak merupakan hasil dari peternakan yang bukan hasil produk utama. Jadi oval itu selain karkas ya, oval itu termasuk dari hasil ikutan ternak. Nah, bukan cuman itu, hasil sampingan selain dari daging seperti tulang, darah, organ-organ organ dalam, rongga-rongga dada, bahkan sampai di hasil buangannya seperti feses. Nah, itu semua merupakan hasil ikutan dari ternak. Nah, selama produk sampingan ternak ini masih dapat dimanfaatkan dan berguna untuk kepentingan manusia, nah ini semua masuk ke dalam kategori hasil ikutan. Nah, byproduct ini akan mempunyai nilai tambah ketika sudah melalui proses pengolahan sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, jadi pada umumnya hasil ikutan atau byproduct ini merupakan hasil ikutan yang bernilai apabila dilakukan pengolahan. Jadi tanpa pengolahan ya sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan juga. Nah, namanya juga hasil ikutan ya. Harus ada pengolahan yang lebih lanjut untuk dapat memanfaatkan hasil ikutannya. Oke, itu definisi dari hasil ikutan ternak atau dalam hal ini adalah byproduct. Nah, keuntungan dari hasil ikutan ternak atau byproduct ada beberapa. Pertama, meningkatkan hygiene dan sanitasi lingkungan. Ya, jelas. Mengapa? Karena byproduct itu memanfaatkan semua limbah, baik itu limbah dari proses beternak maupun limbah dari proses pemotongan di RPH. Nah, misalkan dengan pemberdayaan limbah pemotongan ternak ini kan RPH ya, bukan cuma ini limbah-limbah proses peternakan itu di kandang. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan sehingga jelas dia akan meningkatkan hygiene dan sanitasi lingkungan. Jadi bisa dikatakan kalau konsepnya ini adalah konsep dari peternakan zero waste. Tidak ada limbahnya karena dimanfaatkan semua.
Nah, dengan catatan tadi diolah. Nah, menimbulkan industri baru, nah, jelas karena ada pemanfaatan bioproduk ini bisa menghasilkan keuntungan dari kegiatan pengolahan limbahnya ini. Kemudian meningkatkan nilai ekonomis hasil ternak karena penjualan hasil ikutan ternak. Oke, Pak, jelas ini serta akan meningkatkan pendapatan peternak atau produsen daging ya. Nah, limbah-limbah yang pada umumnya dalam tanda petik adalah hasil buangan ini kemudian dapat menjadi sumber tambahan pendapatan di luar dari pendapatan utama. Nah, dalam ini adalah daging, telur, dan susu dari kegiatan peternakan. Nah, untuk klasifikasinya, klasifikasi hasil ikutan ternak atau byproduct ini ada dua macam, ada dua klasifikasi. Yang pertama ada edible byproduct dan yang kedua ada inedible atau non edible byproduct. Edible byproduct ini merupakan hasil-hasil ikutan ternak yang dapat dikonsumsi atau dapat dimakan setelah dilakukan proses pengolahan, pengawetan maupun pengolahan ya. Sedangkan yang inedible atau non-edible merupakan produk-produk byproduct atau produk hasil ikutan ternak yang penggunaannya bukan untuk makanan atau tidak dapat dimakan. Nah, ini banyak macam ya, baik yang edible maupun yang inedible atau non-edible byproduct. Oke, pertama kita masuk ke edible product dulu. Nah, ini macam-macam dari edible product. Nah, di sini adalah raw byproduct adalah byproduct yang mentah. Nah, dan ini adalah byproduct semua merupakan oval. Oval itu produk-produk selain karkas ya. Setelah proses pemotongan. Ya, setelah proses pemotongan kan diperoleh karkas dan produk-produk selain karkas disebut oval dan ini adalah raw byproduct. Bagian-bagiannya ada otak, hati, jantung, ginjal, limpa, pankreas, lidah, ekor, pipi, dan kepala. Nah, bagian-bagian byproduct ini masih dapat digunakan sebagai berbagai jenis daging. Nah, makanya masih banyak dagingnya di daerah sini. Nah, ini kalau kita memanfaatkan ini jeroan, ya jeroannya ini menjadi kuliner yang luar biasa enaknya dan bahkan mungkin teman-teman tidak ada yang mencobanya. Nah, ini bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku dari pembuatan coto Makassar ya. Nah, coto. Bukan cuman itu. Dan bisa juga dimanfaatkan menjadi sate, ada juga yang memanfaatkannya menjadi sate itu ya, bisa sate usus ayam itu bisa juga sebenarnya ada juga usus di sini. Nah, itu banyak juga itu di Jawa itu. Kemudian ada ini palu mara. Nah, itu masuk semua ya. Nah, di sini. Jadi semua bagian-bagian ini bisa menghasilkan berbagai jenis daging dan bisa digunakan dalam makanan dan bisa dimakan ya. Nah, ini yang pipi dan kepala. Nah, ini malah bahan baku pembuatan sosis. Nah, ini daging pipi dan kepala. Nah, enak ini. Kemudian selain itu bagian perut. Ini perut ada beberapa macam. Untuk yang anak sapi yang menyusui, nah bagian perutnya, bagian lambungnya ini bisa menghasilkan rennet. Nah, rennet ini adalah enzim penggumpal dalam pembuatan keju. Nah, ini luar biasa ini lambung anak sapi ya. Kemudian babi ini bisa untuk pembuatan perutnya ya, selongsong sosis dan bahan sosis, pembuatan sosis. Nah, ini tentu saja untuk yang bahan-bahan pangan yang non halal ya,
untuk yang non muslim nih. Kemudian daging, ya, daging bagian pertama dan kedua. Nah, ini rusuk pertama dan kedua ini. Nah, ini untuk bahan sosis dan babat. Kemudian tulang, nah, bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan gelatin, nah, untuk kembang gula. Kemudian es krim, nah, ini bahan gelatin ini bahan untuk pengemulsi dan penstabil ya pada produk-produk kembang gula, es krim, dan produk makanan jelly. Jadi tidak mudah mencair serta konsistensinya dan kepadatannya lebih baik. Kemudian ada juga lemak. Nah, ini lemak ini banyak pemanfaatannya ya. Untuk lemak sapi, anak sapi, domba, dan kambing. Nah, ini bisa dibuat menjadi shortening namanya atau mentega putih. Nah, ini banyak digunakan pada pembuatan kue. Kemudian permen dan permen karet. Nah, tentu saja ini kan membutuhkan pengolahan semua ya. Kemudian yang lemak babi ini shortening namanya, lard. Nah, ini jenis lard. Kalau yang ini tadi shortening bukan jenis lard. Ini jenis lardnya. Ini berbeda jenisnya. Namun sama-sama dia lemak yang berbentuk seperti mentega. Karena dia berwarna putih maka dikatakan mentega putih. Kemudian untuk intestine ini usus. Nah, jadi ada yang usus yang bagian smallnya, ada yang bagian large-nya. Nah, untuk bagian small ini bisa digunakan sebagai selongsong sosis atau pembungkus sosis. Nah, ini banyak sekali di Eropa digunakan untuk selongsong sosis. Bahkan kalau di Indonesia ini, kalau orang Padang biasa menggunakan sebagai apa istilahnya, saya kurang tahu nama makanannya, yang jelasnya itu adalah sering menjadi lauk di nasi kapau namanya. Nah, ini digunakan intestine ini menjadi pembungkus untuk memasukkan telur dan bahan-bahan untuk pembuatan itu. Jadi seperti sosis telur seperti itu. Kemudian ini status lard untuk babi, menghasilkan sitterlings. Nah, ini jenis makanan dari usus babi. Nah, ini banyak sekali di Eropa. Kemudian intestine large ini untuk pembungkus sosis, ini sama ya, yang small dan large bisa juga. Kemudian esophagus atau trakea. Nah, ini juga digunakan sebagai bahan sosis. Kemudian kulit babi. Nah, ini banyak juga ya, kulit babi digunakan sebagai gelatin, nah, untuk kembang gula, es krim, dan produk makanan jelly, serta babi goreng crispy. Kayaknya untuk yang teman-teman muslim ini diperhatikan jika membeli makanan yang utamanya berbahan dasar gelatin ya, karena bahan dasar pembuatan gelatin bisa dari kulit babi, bisa juga dari tulang. Nah, tulang ini macam-macam, bisa dari tulang sapi, bisa juga dari tulang babi dan kulit babi. Nah, tapi kalau di Indonesia sih kebanyakan sudah ada halalnya ya, kemungkinan besar itu sudah, kalau sudah tersertifikasi produk halal, nah itu insya Allah sudah ditelusuri dan menggunakan produk-produk dari bahan gelatin yang halal. Kemudian calf skin trimming. Ini adalah trimming kulit anak sapi yang dikeruk itu, yang sudah di trimming bagian kulitnya. Nah, ini untuk gelatin. Nah, bisa juga kembang gula, es krim, dan produk makan jelly. Nah, ini bisa untuk kita ini. Untuk yang muslim ini bisa. Jadi gelatin itu bisa terbuat dari yang halal dan non halal ya. Nah, itu tadi yang edible product. Sekarang kita masuk ke non edible atau inedible by product. Ini ada
beberapa macam. Pertama dari kulit. Nah, kulit ini ada cattle, ada calves. Cattle ada yang sapi dewasa ini dan ada anak sapi. Ini ada bahan kulit dan lem. Ini bahan kulit dan lem bisa digunakan untuk membuat berbagai berbagai bahan barang-barang berbahan kulit. Kemudian kotak kertas, amplas dan kayu lapis. Nah, ini untuk lem ini ya. Kayu lapis. Makanya untuk bahan kulit ini ada bermacam ya untuk ini. Ada yang jenis kulit skin, ada hide, ada pelts, nah, kulit bulu. Nanti akan saya perlihatkan apa perbedaannya. Kemudian ini rambut atau bulunya, bisa digunakan sebagai felts. Felts ini kayak bulu domba. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam kerajinan, bahkan untuk peralatan-peralatan di rumah. Ini felts ini. Kemudian plester binder. Nah, ini plester binder bahan untuk pembuatan plester dinding atau aci atau apa kalau orang istilahnya di sini ya. Yang sejenis aci lah untuk dinding itu. Kemudian ada upholstery atau bahan pelapis. Nah, ini bisa juga digunakan. Ini bagian bahan-bahan ini. Setelah diolah ya, namanya by product harus dilakukan pengolahan. Kemudian kulit babi, kulit samak. Nah, ini bahan berbagai jenis bahan-bahan yang berbahan kulit. Barang-barang yang berbahan kulit, Kemudian pelts atau kulit bulu. Nah, ini yang peltsnya ini mirip ini ya, peltsnya ini. Nah, ini wool. Nah, wool ini untuk ya tekstil. Pembuatan baju berbahan wool. Kulit kain-kain berbahan wool. Nah, ini digunakan semua. Kemudian yang skin. Ini saya bilang tadi yang kulit yang skin, ada juga hide sebenarnya, ini ada di situ sini hide. Skin ini bahan-bahan berbahan kulit, barang-barang berbahan kulit. Kemudian lanolin. Nah, lanolin ini adalah kulit bagian dalamnya ini yang dikeruk tadi itu, misalnya dari anak sapi. Nah, ini bisa digunakan sebagai salep. Kemudian untuk lemak, banyak juga ini penggunaan lemak ini. Bisa inedible tallow. Nah, ini tallow ini jenis lemak olahan yang tidak bisa dimakan. Dan ini penggunaannya sangat luas ya. Bisa digunakan untuk oli atau minyak industri, kemudian pelumas, gliserin. Nah, ini banyak sekali. Nanti ada penjelasannya juga ini setelah di bagian bawah. Kemudian tulang. Nah, tankage, ini adalah jaringan tulang dan hewan. Nah, digunakan pada industri livestock dan poultry feeds. Nah, ini pakan ya. Pakan sapi dan pakan unggas. Kegunaannya akan jelaskan nanti. Kemudian greases. Nah, ini greases juga lemak yang dari tulang. Lemak hasil pengolahan tulang. Nah, ini digunakan dalam sebagai minyak untuk industri, kemudian pakan ternak, animal feeds. Kemudian tulang kering, dry bone. Nah, digunakan sebagai bahan pembuatan glue dan glue ini lem ya, dan hardening steel dalam proses pengerasan metal, dry bone. Kemudian tepung tulang. Nah, ini yang banyak juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk. Ini bagus sekali ya pupuk tulang ini karena mengandung kalsium yang tinggi, mineral. Kemudian blood albumin. Nah, ada albumin darah dari tulang. Ini untuk proses pengolahan kulit dan tekstil, sizing. Nah, ini bisa digunakan dalam pembuatan kain. Nah, untuk kaki sapi, ada nest food stock. Nah, ini kayak apa ya? Kayak minyak ya. Ini kaldu nest food. Nah, ini untuk fine lubricant, untuk pelumas. Kemudian ada nest food oil. Nah, ini digunakan pada pengolahan kulit. Ini jenisnya ya, jenis produknya ya.
Nah, ini seperti minyak ini, lemak dari kaki. Kemudian glans atau kelenjar. Nah, ini paling banyak digunakan pada farmasi, pembuatan obat untuk kesehatan. Nah, biasanya untuk pengolahan enzim. Kemudian, nah ini pengolahan enzim lagi, enzim preparation digunakan pada industri. Nah, ini paru-paru untuk makanan hewan, hewan peliharaan, hewan kesayangan, pet foods, paru-paru, lungs. Oke, itu yang kriteria atau kategori produk-produk yang byproduct, baik yang edible maupun non-edible. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari skin, dari kulitnya. Skin, hide, pelts. Nah, skin ini diperoleh dari calf, anak atau anak sapi, seperti ini ya modelnya. Ini adalah skin. Nah, kalau kita ya kulit saja, kalau istilahnya sebenarnya itu banyak, ada yang skin, ada hide, ada pelts. Nah, kalau skinnya seperti ini yang dari anak sapi, ya kulit yang dari anak sapi itu. Kemudian ada hide. Hide ini dari sapi betina, sapi jantan, kastrasi, dari sapi jantan yang dewasa tidak kastrasi, yang seperti ini. Seperti pada umumnya yang kita lihat itu, pengolahan kulit. Sedangkan yang pelts ini, yang saya bilang kulit bulu, adalah pengolahan kulit hewan yang diperuntukkan untuk bulu ya, ada bulunya seperti ini. Jadi berbulu. Nah, misalnya kelinci. Nah, ini digunakan pada industri pakaian. Nah, untuk mantel dan sebagainya. Atau untuk aksesoris, banyak sekali ya gunanya ini pelts. Nah, ini jenis-jenis kulit pada ternak yang memberikan banyak sekali sumbangsi terhadap pengolahan produk-produk kulit. Nah, di mana tidak sedikit memberikan sumbangsi terhadap perekonomian peternak untuk pengolahan produk-produk hasil sampingan atau byproduct dari ternak ini. Nah, bahkan banyak barang prestis bernilai mahal, bernilai jual yang mahal atau yang tinggi dari produk-produk kulit ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke fat, animal fat atau lemak hewan. Nah, lemak hewan digunakan untuk apa saja? Nah, hanya 51% dari cattle life, cattle life weight used for human food production. Nah, hanya 50% dari keseluruhan hewan ini digunakan untuk makanan, untuk produksi makanan. Sedangkan sisanya, utamanya dari lemak ini, bisa, ini 50%-nya food. Nah, bisa sebagai hide ini tadi yang kulit. Jadi lebih dari 49% ini byproduct-nya. Nah, dan itu digunakan setelah diolah. Nah, ini dapat menghasilkan hasil yang bahkan bisa melampaui ini penggunaan food production-nya. Nah, ini hide dan skin tadi, kulitnya. Kemudian, nah dari proses rendering ini, rendering itu adalah proses pengolahan lemak dari yang tidak stabil menjadi lemak yang lebih stabil dan dapat digunakan oleh industri, berbagai macam industri dalam pengolahan produk. Nah, ini melalui pemasakan dan pengeringan, ini rendering proses lemaknya dia ya, lemak hewan ini menjadi grisis. Nah, ini tadi yang dari tulangnya, tulang yang di sisi-sisi lemak di tulang yang direbus, dimasak, kemudian diolah menjadi grisis namanya. And oils, ini lemak, minyak. Kemudian tallow, nah ini tallow ini lemaknya yang di rendering, yang diproses jadi tallow. Kemudian meat and bone meal, nah ini juga sisa daging bisa menjadi, sisa daging dan tulang bisa menjadi pakan ya untuk hewan. Jadi banyak sekali manfaat dari lemak ini.
Nah, kita lihat produk-produk dari lemak. Pertama ada ini tadi, tallow dan greases. Nah, tallow ini berbeda ya. Kalau tallow ini dari lemaknya, lemak murni. Nah, sedangkan lemak murni yang di rendering, nah diolah. Tallow ini titik pembakarannya di atas 40 derajat Celcius. Nah, makanya tidak konsistensinya padat seperti ini. Ini hasil renderingnya. Nah, ini beef tallow namanya. Kemudian yang greases ini yang dari tulang itu yang dipanaskan, nah di titik bekunya 40 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Nah, makanya lebih cair dia itu, seperti ini. Ini semua adalah bahan yang dapat digunakan pada industri-industri pengolahan berbagai macam produk. Nah, apa itu rendering? Nah, produk rendering fat, rendering lemak. Rendering adalah proses yang mengubah jaringan ampas atau jaringan yang tidak berguna pada hewan. Nah, jaringan lemak itu ya menjadi materi yang stabil. Nah, dari bahan yang tidak berguna menjadi bahan yang berguna. Jadi lemak ini dilakukan proses rendering dulu, kemudian bisa diperoleh. Nah, baik itu yang tallow, jenis tallow, kemudian jenis yang greases ini yang dari tulang, dan yang dari lard. Nah, ini ada lard ini dari babi ya. Kalau yang tallow itu dari renderit hasil rendering dari lemak sapi dan domba atau kambing. Sedangkan yang lard ini dari babi. Jadi kalau untuk yang muslim, ya ini yang dapat digunakan yang tallow. Fat tallow. Nah, penggunaannya untuk apa saja ini lemak yang hasil rendering ini, baik itu tallow, lard, meskipun ataupun grease tadi itu yang dari tulang. Nah, penggunaan lemak hewani ini dapat untuk energi untuk ternak, dapat digunakan untuk menambah energi untuk ternak, unggas dan makanan hewan. Nah, jadi digunakan sebagai bahan baku pakan hewan. Nah, ini. Nah, pada pakan ini tallow dan lard ini dapat memperbaiki warna dan tekstur, meningkatkan palatabilitas dari pakan, kemudian meningkatkan efisiensi pelet, akan dibuat pelet ya, dan mengurangi keausan mesin. Nah, jadi dengan penambahan ini proses pembuatan pelet itu pakan ternak ini menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, mesin lebih awet dalam proses produksi pakan ternak. Banyak sekali digunakan. Selain itu, bukan cuma dalam proses produksi pakan ternak digunakan ya, digunakan pula pada 5 sektor utama pemanfaatan dari hasil rendering fat ini. Itu tadi ransum, untuk efisiensi berenergi tinggi, untuk ternak unggas dan ikan. Nah, itu bisa juga untuk pakan ikan ya. Kemudian untuk industri kimia metalurgi, ya ini. Kemudian karet, nah digunakan juga untuk pupuk dan lain-lain. Kemudian untuk pabrik sabun, nah ini digunakan untuk sabun ya, lemak sabun. Kemudian produk perawatan tubuh, sabun mandi, sabun cuci pakaian dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian untuk industri makanan, nah, biodiesel. Nah ini biodiesel juga digunakan ya, lemak hewan ini untuk sebagai bahan bakar alami ya, dan yang baru, bukan dari bahan bakar fosil ya. Jadi keuntungannya ini dapat menyelamatkan lingkungan sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Jadi sebenarnya kok dimanfaatkan banyak sekali ya manfaatnya dari ternak ini. Selain fatnya, ada juga fesesnya itu bisa digunakan sebagai biogas. Nah, ini luar biasa ya kegunaan dari byproduct ini. Nah, setelah lemak, selain itu bisa juga digunakan sebagai pakan. Tadi sudah disinggung sedikit pakan ternak ini. Kemudian pupuk. Ya, darah kering atau tepung darah. Nah, ini dapat dibuat dengan membekukan darah segar dengan uap. Nah, kemudian mengalirkan cairan dan mengeringkan sehingga terbentuk koagulum dari darah. Nah, dari darah ini, koagulum ini bisa dihancurkan menjadi tepung darah. Nah, ini dapat menjadi pakan ternak ya.
dan tinggi protein. Lebih tinggi proteinnya dibandingkan tepung tulang dan tepung daging. Kemudian ada tepung daging, terbuat dari bahan berprotein dari proses rendering yang tidak bisa dimakan. Jadi daging-daging yang tidak bisa dimakan atau daging-daging hasil sisa yang sudah dibuang, yang menempel di tulang dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, ini bisa dijadikan tepung daging. Ini untuk pakan ternak juga. Untuk fertilizer nanti, nah ini yang fertilizer bisa dari tepung tulang. Nah, untuk tepung tulang ini banyak manfaatnya. Ada tepung tulang mentah, disebut raw bone meal. Nah, itu tepung tulang dalam proses pembuatannya dimasak dalam jangka waktu yang lama pada suatu ketel terbuka dan diproses secara aman dan steril. Nah, dari proses masakan ini diperoleh juga tadi itu greasy. Ya, itu kan ada lemaknya yang keluar dari tulang. Nah, itu greasy namanya. Kemudian ya greasy yang tadi yang saya lihatkannya. Nah, ini dari tulang ya, greasy. Ini greases ya, greases. Nah, osen yang hilang selama proses pemasakan sangat sedikit sehingga baik digunakan sebagai bahan pakan ternak. Bagus sekali ya untuk pakan ternak, ini sumber mineral untuk pakan ternak. Kemudian steam bone meal, tepung tulang kukus namanya. Itu dibuat dengan memasak tulang dengan uap di bawah tekanan tinggi. Nah, ini dengan tekanannya untuk menghilangkan lemak dan daging yang mungkin tersisa di atasnya. Inilah tadi lemak-lemak dari sini yang dijadikan itu greases itu. Kemudian ada abu tulang. Nah, itu hasil pembakaran tulang. Nah, ini sangat baik untuk dijadikan pupuk. Sumber mineral ya, kalsium tuh luar biasa. Ini bagus sekali dijadikan pupuk. Kemudian tepung darah, ini tadi yang sebelumnya dijelaskan bahwa ini tepung darah ini memiliki profil asam amino esensial yang cukup baik dengan kandungan lisin, methionine, arginin, cysteine, leucin, dan threonine yang cukup tinggi. Nah, namun rendah juga kandungan isoleucinnya. Nah, kadar lisin pada tepung darah ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan kadar lisin tepung ikan dan hampir 3 kali dari tepung mungkil kedelai. Jadi kalau untuk sumber-sumber lisin untuk pakan ternak ini sangat bagus ya digunakan tepung darah. Nah, selain itu ada tanduk dan kuku. Nah, ini banyak juga digunakan selain sebagai pembuatan aksesoris, ya, bisa juga aksesoris. Tanduk dan kuku ini merupakan keratin keras yang sukar dicerna dan tidak disukai sebagai bahan pakan ternak. Nah, ini tidak digunakan sebagai bahan pakan. Namun tanduk merupakan bahan yang baik untuk pembuatan gelatin dan bahan-bahan kerajinan. Makanya banyak juga ya digunakan untuk pembuatan gelatin dan bahan-bahan aksesoris dan kerajinan. Nah, tanduk hewan, ukuran, warna, dan bentuk dan kelengkungannya yang bervariasi tergantung pada umur, breed, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini sangat baik digunakan untuk pembuatan bahan-bahan barang-barang kerajinan. Selain itu, tanduk dan kuku ini dapat dimanfaatkan juga sebagai pupuk, terutama dalam bentuk tepung. Makanya kalau dibuat tepung ini bagus juga untuk pupuk ini, selain dari abu tulang tadi. Nah, untuk fertilizer, untuk tepung, untuk pupuk. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, gelatin dan lem. Ini gelatin, glue ini lemnya. Terbuat dari kulit skin. Nah, kulit skin ini yang kulit dari anak sapi tadi, dari calf, atau kulit hides. Nah, ini yang ternak-ternak dewasa. Jaringan ikat, tulang rawan, dan tulang sapi dan anak sapi. Ini bisa juga dari kuku tadi ya, kuku dan tanduk yang dimasak. Ini memasak dalam air ya, air mengubah kolagen dalam bahan-bahan ini menjadi gelatin. Jadi semua kolagen yang ada dalam tulang, kulit, dan jaringan ikat ini akan mencair membentuk gelatin pada proses pemasakannya. Nah, ini gelatin, kemudian ini akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian lem ini terbuat dari bahan yang sama dengan gelatin. Namun ekstraksinya ini dari bahan-bahan ini dengan pemanasan
berturut-turut dalam air pada kondisi suhu tertentu sehingga diperoleh lem. Lem ini ya seperti yang banyak kita gunakan ya, lem untuk merekatkan sesuatu. Nah, kita lanjut ke gelatin. Gelatin ini merupakan protein konversi bersifat larut dalam air dan diperoleh dari hidrolisis kolagen yang bersifat tidak larut air. Jadi hidrolisis ya, menggunakan air ya. Makanya hidrolisis, dilisiskan dengan air. Nah, melalui proses pemasakan. Gelatin merupakan suatu hidrokoloid. Nah, hidrokoloid merupakan gelatin ini berbeda dengan hidrokoloid lain karena kebanyakan hidrokoloid adalah polisakarida. Nah, banyak dari hidrokoloid itu adalah jenis-jenis karbohidrat. Nah, seperti karagenan dan pektin. Ini karagenan dari rumput laut biasanya. Karbohidrat semua ini, pektin. Sedangkan gelatin ini dia proteinnya. Nah, berbeda dengan yang hidrokoloid dari kebanyakan bahan-bahan lain. Nah, dari karbohidrat dia polisakarida. Sedangkan yang gelatin ini dari protein yang mudah dicerna. Ini mengandung semua asam amino esensial kecuali triptofan. Ini banyak sekali ya asam amino esensial. Triptofan ini biasanya labil terhadap pemanasan sehingga tidak bisa ada di dalam gelatin karena kan proses pengolahan gelatin dengan pemanasan. Sedangkan triptofan ini rentan terhadap pemanasan, makanya tidak ada. Nah, namun kandungan asam amino lainnya banyak, ya, kaya akan asam amino, sehingga lebih bagus sebagai hidrokoloid dibandingkan yang hanya karbohidrat, hidrokoloid dari karbohidrat ini. Nah, fungsi dari gelatin ini sebagai pengemulsi dan penstabil. Nah, makanya dalam produk makanan yang membutuhkan pengemulsi. Nah, pengemulsi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mencampurkan antara lemak dan air ya, pengemulsi. Serta penstabil. Penstabil ini bahan yang digunakan untuk menstabilkan makanan, utamanya makanan-makanan yang mudah mencair ya, sehingga stabil. Nah, dalam produk-produk gelatin, terutama karena kemampuannya sebagai menstabil dan pengemulsi produk-produk pangan, ini sebagai pengemulsi, gelatin dapat membuat dan mencampur minyak dan air. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Menjadi campuran yang merata sebagai stabil. Nah, campuran stabil atau tidak pecah selama penyimpanan. Jadi itu produk-produk yang mudah rusak, terutama yang mudah mencair atau mudah meleleh. Nah, ini lebih stabil pada suhu ruang. Nah, untuk produknya apa saja? Nah, ini pemanfaatan gelatin. Nah, untuk make up nih, kemudian kapsul, agar-agar. Nah, ini gelatin bibit gelatin nih. Nah, kemudian ini make up lagi. Nah, bahan pewarna juga bisa. Nah, ada permen, es krim, coklat, jelly, agar-agar, yogurt juga, dessert makanan dessert dalam bentuk ini ya, masukkan ke dalam dessert dan lain-lain. Nah, bisa untuk lem, pelapis kertas, tisu dan lain-lain. Banyak sekali fungsinya dari gelatin, baik untuk makanan yang edible maupun yang non edible. Utamanya kapsul ini ya. Nah, oke, itu tadi. Kemudian kita lanjut ke farmasi. Nah, untuk farmasi ini banyak juga penggunaan dari bahan-bahan byproduct dari ternak pada penggunaan farmasi dan kesehatan. Yang pertama, kelenjar. Nah, ini kelenjar atau gland. Ini banyak sekali ya kegunaannya. Pertama ada adrenal, ini kelenjar adrenal ini. Nah, epinefrin diekstrak dari medula adrenal. Dan ekstrak adrenokortikal dan korteks adrenal. Nah, ini kalau diekstrak ini bisa memperoleh hormon adrenal. Kemudian ovarium, dari kelenjar ovarium ini bisa sebagai sumber estrogen. Nah, jadi ada hormon estrogen bisa digunakan dan hormon progesteron. Nah, ini untuk kesehatan semua ya. Kemudian pankreas, nah ini bisa menghasilkan insulin dan tripsin. Nah, ini biasanya obat insulin ini untuk obat-obat orang penderita diabetes. Kemudian ada paratiroid, kelenjar paratiroid. Nah, bisa mengekstrak hormon paratiroid. Nah, digunakan untuk mencegah kekakuan otot skala besar.
Kemudian hipofisis sumber ACTH. ACTH ini adenosine kortikohormon, adenokortikotropik hormon. Nah, ini ACTH. Kemudian testis. Nah, ini kelenjar testis juga bisa sebagai sumber hyaluronidase. Nah, ini hyaluronidase biasanya selain untuk obat dehidrasi, ya, ini digunakan juga untuk membantu tubuh menyerap obat-obat suntikan. Banyak obat suntikan lainnya. Banyak kegunaannya. Kemudian hormon tiroid sebagai sumber tiroksin dan kalsitonin. Nah, ini contohnya kelenjar dengan produk-produk hormon yang dihasilkan. Ya, tiroid tadi ya menghasilkan hormon tiroid dan kalsitonin. Nah, ada paratiroid, hormon paratiroid dan tonus sistem syaraf, kemudian adrenal, hormon steroid dan epinefrin, ovarium tadi estrogen, progesteron, testis, testosteron dan hyaluronidase, timus, hormon timosin, kemudian hipofisis atau pituitari. Nah, ini menghasilkan hormon growth promoting hormone GPH. Nah, hormon prolaktin ini hormon untuk menstimulasi pembentukan susu pada kelenjar mamae. Kemudian pankreas, nah insulin, nah ini tadi, dan tripsin. Sedangkan bisa juga hormon glukagon, tripsin, dan lipase. Nah, ini berbagai macam pemanfaatan kelenjar, di mana kelenjar ini dapat memproduksi hormon-hormon yang dapat digunakan pada farmasi, pembuatan obat untuk manusia. Yang kedua, jaringan dan organ. Ini ada darah. Nah, ini sumber albumin dan asam amino. Nah, ada juga tulang. Nah, sumber kalsium dan fosfor. Kemudian usus. Nah, ini digunakan untuk jahitan bedah dan kondom. Ini usus ya, usus sapi, usus ternak. Nah, kemudian ekstrak hati. Nah, digunakan sebagai hati dan ekstrak empedu. Yang dapat digunakan untuk membuat kortison. Kemudian paru-paru, ini heparin. Nah, heparin bisa menghasilkan heparin. Terus tulang belakang, ini sumber kolesterol yang digunakan untuk produksi vitamin D. Kemudian dari perut ini ya, bisa dihasilkan rennet, enzimnya. Ini dari anak sapi tadi. Rennet, enzim yang digunakan pada pembuatan keju untuk menggumpalkan cut dari susu. Hasilkan rennet. Kemudian musin dari perut babi ini ya, dan pepsin juga dari perut babi. Jadi yang halal untuk muslim ini bisa menggunakan rennet. Kemudian organ dalam dan visceral, usus halus, bahan untuk benang, bedah dan casing, ekstrak hati, ekstrak heparin sudah tadi, kantong empedu, hormon kortison, paru-paru, zat antikoagulat. Nah, ini. Kemudian susun tulang, sumber kolesterol, perut, enzim rennet, pepsin, pepton dan lain-lain, otak sapi sebagai tromboplastin. Nah, ini untuk meningkatkan trombosit. Nah, other byproduct, ini darah janin sapi. Nah, ini untuk penelitian kanker dan AIDS. Kemudian katup aorta. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengganti katup jantung pada manusia yang rusak. Jadi luar biasa ini manfaatnya. Kemudian janin babi sebagai pengajaran biologi. Kemudian batu empedu. Nah, ini juga banyak juga ini yang menggunakan batu empedu. Dijual sebagai afrodisiak di timur jauh, di timur tengah ya. Afrodisiak ini adalah alat makanan yang disinyalir dapat meningkatkan gairah atau dapat meningkatkan kejantanan bagi pria. Begitu batu empedu. Terus ada juga pemanfaatan menur atau kotoran sapi. Nah, ini sebagai utamanya sebagai pupuk organik. Nah, dapat dilakukan melalui pemanfaatan kotoran sebagai pupuk organik. Ya, tentu saja melalui proses fermentasi ya sebelumnya. Jadi pupuk kandang selain dapat meningkatkan unsur hara pada tanah, juga dapat meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah dan perbaiki struktur tanah. Ini dapat diolah dengan cara fermentasi dengan mencampurkan dengan bahan-bahan organik lainnya seperti sekam, kemudian sekam padi, sekam gergaji, abu, mineral dan lain-lain. Ini sangat baik untuk
pupuk organik, meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Kemudian feses sapi juga dapat menjadi media untuk ternak cacing. Hidup cacing tanah yang telah diteliti menghasilkan biomasa tertinggi dibandingkan campuran feses yang ditambah bahan organik lain. Seperti feses 50%, jerami padi 50%, feses 50%, limbah organik pasar 50% maupun feses 50% plus isi rumen 50%. Ini sangat baik untuk media pertumbuhan cacing dan ini banyak digunakan ya, selain untuk bahan pembuatan obat, bisa juga sebagai bahan pembuatan pelet untuk ikan. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, selain itu bisa juga sebagai organic fertilizer, sudah tadi ya, pupuk. Nah, selain itu, nah ini juga yang peranannya besar adalah renewable energy. Nah, energi yang terbarukan adalah penggunaannya sebagai biogas. Nah, ini adalah begini kalau biogas ya, kompor biogas. Nah, ini penampungan gasnya ini kantong penampung gasnya. Ini domnya di bawah. Nah, ini domnya, dom plastik ini, plastik PE. Nah, ini yang dom fix ini, kubah fix ya. Nah, ini fix juga. Nah, seperti apa? Seperti ini, kotoran sapi yang dimasukkan ke biogas generator atau dom ini. Ini kemudian akan diterfermentasi dan menghasilkan gas metan. Nah, ini secara anaerobik ya, anaerobik tidak menggunakan udara. Decomposition menghasilkan gas metan. Gas metan inilah yang kemudian ditampung pada tempat penampungan atau kalau pada dom, ini bagian atasnya ini akan terkumpul di bagian atas, kemudian dialirkan ke pipa-pipa. Nah, dari pipa itu akan menuju ke kompor. Nah, inilah yang kemudian gas metan inilah yang kemudian digunakan untuk menghidupkan api. Nah, ini dipakai untuk memasak, pemanasan, untuk memanaskan dan lain-lain. Nah, sehingga menghasilkan gas karbon dioksida nanti. Gas karbon dioksida ini kemudian diserap lagi oleh tumbuhan dimakan sapi. Nah, sapi menghasilkan manure atau feses, nah masuk lagi. Nah, seperti itu siklusnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa proses peternakan bisa menghasilkan peternakan yang zero waste, tidak ada limbah. Nah, dari manure ini akan keluar slurry. Slurry itu bisa lagi diolah untuk pakan ternak, bisa juga untuk pelet untuk pakan ikan. Nah, dan itu sudah terfermentasi ya. Nah, bisa juga digunakan sebagai bahan dasar pengolahan pupuk organik lagi. Ini luar biasa ya dari kegiatan pemanfaatan biogas ini. Selain menghemat untuk biaya membeli gas, nah, ada juga tambahan dari kegiatan pembuatan biogas ini, pembuatan pupuk, pembuatan pakan dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah briket arang. Nah, ini briket arang dibuat dari feses ternak yang dicampur dengan bahan-bahan organik. Nah, ini briket ini adalah sumber energi alternatif pengganti minyak tanah dan LPG. Nah, selain biogas tadi, saya juga dibuatkan briket. Manure-nya itu bahkan juga briket. Nah, dari bahan-bahan bekas sampah maupun limbah pertanian yang tidak terpakai dan diolah. Nah, ini selain sebagai penghasil biogas tadi, sudah saya jelaskan bahwa kotoran ternak dapat menghasilkan briket kotoran ternak. Limbah peternakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan apabila limbah tersebut dapat diperbaharui. Makanya dia sebagai renewable energy selama masih ada ternaknya. Nah, ini luar biasa ya, jadi bisa menjadi briket arang seperti ini. Dan ini apinya lebih besar, lebih panas, dan lebih lama dibandingkan menggunakan arang saja. Ya. Ini lebih bagus dibandingkan arang. Dan lebih mudah terbakar. Oke, sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti.
Ya, bisa kita tangkap bahwa dari kegiatan peternakan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bahkan kegiatan peternakan ini bisa dibilang jika dimanfaatkan 100% maka semua kegiatan dari proses peternakan ini bisa menghasilkan manfaat dari hulu sampai hilirnya. Bukan cuman menghasilkan produk utama seperti susu, daging, telur saja. Namun masih banyak produk lain yang kemungkinan besar dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dari produk-produk utamanya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Selamat belajar dan jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa kembali dipelajari materi-materi sebelumnya, karena insya Allah minggu depan kita akan melakukan final test atau ujian akhir semester. Selamat belajar. Saya cukupkan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.